Selamat datang di Perpus Audio Harry Potter dan Tahanan Azkaban, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 1, Rumah Riddle. Penduduk desa Little Hangleton masih menyebutnya Rumah Riddle. Meskipun sudah bertahun-tahun lamanya keluarga Riddle tak tinggal di sana lagi. Rumah itu terletak di atas bukit menghadap ke desa. Beberapa di antara jendela-jendelanya ditutup papan. Genting-gentingnya hilang di sana-sini, dan sulur tumbuhan menjalar berambat liar di dindingnya. Rumah yang dulunya gedung indah dan bangunan paling besar dan paling megah di daerah itu kini lembab, terlantar dan kosong. Semua penduduk Little Hangleton setuju bahwa rumah tua itu angker setengah abad lalu. Sesuatu yang ganjil dan mengerikan terjadi di sana. Sesuatu yang masih sering dibicarakan oleh para penduduk usia lanjut. Jika tak ada topik menarik untuk bergosip, peristiwa itu sudah diceritakan berulang kali oleh begitu banyak orang dan disulam di begitu banyak tempat, sehingga tak seorang pun yakin bagaimana kejadian yang sebenarnya. Meskipun demikian, semua versi kisah itu dimulai di tempat yang sama, 50 tahun yang lalu. Pada suatu subuh di musim panas yang cerah, ketika rumah Riddle masih terpelihara dan sangat mengesankan, seorang pelayan wanita masuk ke ruang keluarga dan menemukan ketiga anggota keluarga Riddle meninggal. Si pelayan berlari menjerit-jerit menuruni bukit, masuk ke desa dan membangunkan sebanyak mungkin orang. Tergeletak dengan mata terbelalak, sedingin es masih memakai pakaian makan malam. Polisi dipanggil dan seluruh Little Hangleton heboh. Tak seorang pun memboroskan tenaga dengan berpura-pura merasa sangat sedih kehilangan keluarga Riddle, karena mereka sangat tidak disenangi. Pasangan tua, Tuan dan Nyonya Riddle kaya, sombong dan kasar, dan anak laki-laki mereka yang sudah dewasa lebih parah lagi. Para penduduk desa cuma penasaran, ingin tahu identitas pembunuh mereka. Karena jelas, 3 orang yang sehat tak mungkin semuanya meninggal secara alami pada malam yang sama. The Hanged Man. Rumah minum di desa itu laris bukan buatan malam itu. Seluruh desa tampaknya keluar untuk mendiskusikan pembunuhan ini. Imbalannya karena telah meninggalkan perapian. Mereka peroleh ketika juru masak keluarga Riddle tiba secara dramatis di tengah mereka dan mengumumkan kepada hadirin di rumah minum yang mendadak sunyi bahwa seorang pria, Frank Bryce, baru saja ditangkap. Frank teriak beberapa orang. Mana mungkin? Frank Bryce adalah tukang kebun keluarga Riddle. Dia tinggal sendirian di pondok tak terurus di lahan rumah Riddle. Frank kembali dari peperangan dengan kaki yang sangat kaku dan sangat tidak suka kerumunan orang serta kebisingan. Sejak itu dia bekerja pada keluarga Riddle. Orang-orang segera berebut membelikan minum si juru masak karena ingin mendengar lebih banyak detail. Dari dulu menurutku dia itu aneh, kata si wanita penuh semangat pada penduduk desa yang mendengarkan. Setelah meneguk habis gelasnya serinya yang keempat, dia tidak ramah. Aku sudah beratus kali menawarinya minum, tak suka bergaul dia. Jangan begitu, kata orang wanita di bar. Frank telah mengalami perang yang keras. Dia senang hidup tenang, tak ada alasan untuk. Siapa lagi yang punya kunci pintu belakang kalau begitu? Tukar si juru masak. Ada kunci cadangan yang tergantung di pondok si tukang kebun itu. Sejauh yang aku ingat, tak ada orang yang memaksa masuk semalam. Tak ada jendela yang didobrak. Yang perlu dilakukan Frank hanyalah datang diam-diam ke rumah besar ketika kita semua sedang tidur. Para penduduk desa bertukar pandang suram. Dari dulu aku berpendapat ada yang tidak menyenangkan padanya. Gerutu orang laki-laki di bar. Perang yang membuatnya jadi aneh. Kalau menurut pendapatku, kata si pemilik rumah minum. Aku pernah bilang jangan sampai membuat Frank marah. Kan, Dot? Kata seorang wanita penuh semangat di sudut. Gampang sekali marah, kata Dot, mengangguk-angguk seru. Aku masih ingat, waktu dia masih kecil. Paginya nyaris tak ada orang di Little Hangleton yang meragukan bahwa Frank Bryce telah membunuh keluarga Riddle. Tetapi di kota tetangga, Great Hallington, di dalam kantor polisi yang gelap dan kotor, Frank bertahan mengatakan berulang-ulang bahwa dia tak bersalah.
dan bahwa satu-satunya orang yang dilihatnya berada di dekat rumah pada hari kematian keluarga Riddle adalah seorang remaja pria. Remaja asing berambut gelap dan pucat. Tak seorang pun di desa melihat anak itu, dan polisi yakin anak itu cuma rekaan Frank. Kemudian ketika keadaan Frank tampaknya sudah gawat, laporan autopsi tubuh keluarga Riddle tiba dan mengubah segalanya. Para polisi belum pernah membaca laporan ganjil itu. Tim dokter telah memeriksa ketiga jenazah dan menyimpulkan bahwa tak seorang pun dari mereka yang diracun, ditusuk, ditembak, dicekik, dibekam sampai tak bisa bernapas. Atau sejauh yang mereka bisa katakan, dilukai sedikit pun. Bahkan menurut laporan itu selanjutnya, ketika keluarga Riddle berada dalam kondisi kesehatan yang sempurna, terlepas dari kenyataan bahwa mereka bertiga mati. Meskipun demikian, para dokter melihat seakan memaksa menemukan sesuatu yang tidak beres pada ketiga jenazah, bahwa di wajah masing-masing tersirat kengerian. Tetapi seperti dikatakan polisi yang frustasi, siapa sih yang pernah dengar ada 3 orang ketakutan sampai mati? Karena tak ada bukti bahwa keluarga Riddle dibunuh orang, polisi terpaksa melepaskan Frank. Keluarga Riddle dimakamkan di halaman gereja Little Hangleton, dan makam mereka menjadi objek keingintahuan selama beberapa waktu. Betapa herannya semua orang, juga diwarnai kecurigaan. Ketika Frank berlayar kembali ke pondoknya di lahan rumah Riddle, menurutku dia membunuh mereka, dan aku tak peduli apa yang dikatakan polisi, kata Dot di The Hangman. Dan kalau dia punya harga diri, mestinya dia meninggalkan desa itu, karena kita tahu dia pelakunya. Tetapi Frank tidak pergi, dia tinggal untuk mengurus kebun bagi keluarga berikutnya yang tinggal di rumah Riddle. Dan keluarga berikutnya lagi karena tak ada keluarga yang tinggal lama di situ. Meskipun sebagian karena Frank lah para pemilik baru, ini mengatakan ada perasaan tak enak tinggal di tempat itu. Yang sering absennya penghuni, mulai terlantar. Laki-laki kaya pemilik rumah Riddle yang sekarang tak pernah tinggal di situ ataupun menggunakan rumah itu untuk sesuatu. Orang-orang di desa mengatakan dia mempertahankan rumah itu untuk alasan pajak, meskipun tak ada yang tahu persis apa maksudnya. Meskipun demikian, si pemilik rumah itu terus menggaji Frank untuk mengurus kebun. Frank sudah hampir mencapai ulang tahunnya yang ke-77 sekarang. Sangat tuli, kakinya yang sakit lebih kaku dari sebelumnya. Tapi dia masih tampak berkebun di dekat petak-petak bunga saat udara cerah. Meskipun alang-alang mulai tumbuh subur di mana-mana. Betapapun usaha Frank untuk menahannya. Alang-alang bukan satu-satunya masalah Frank. Anak-anak lelaki dari desa punya kebiasaan melemparkan batu ke jendela-jendela rumah Riddle. Mereka mengendarai sepeda di halaman rumput yang dengan susah payah diusahakan Frank tumbuh rata. Sekali-sekali mereka masuk ke dalam rumah jika sedang bertaruh siapa yang lebih berani di antara mereka. Mereka tahu bahwa pengabdian Frank kepada rumah dan halamannya hampir seperti obsesi, dan mereka geli melihat Frank berjalan terpincang-pincang menyeberangi halaman, mengayun-ayunkan tongkatnya dan berteriak-teriak parau kepada mereka. Frank sendiri mengira anak-anak itu menyiksanya karena mereka, seperti juga orang tua dan kakek nenek mereka, menganggapnya pembunuh. Jadi, ketika Frank terbangun pada suatu malam di bulan Agustus dan melihat sesuatu yang sangat ganjil di rumah besar, dia cuma mengira anak-anak itu telah bertindak selangkah lebih jauh dalam usaha mereka untuk menghukumnya. Kaki Frank yang sakitlah yang membuatnya terbangun. Kaki itu semakin sakit saat usianya semakin lanjut. Frank terbangun dan berjalan terpincang-pincang ke dapur dengan maksud mengisi ulang botol air panasnya untuk mengurangi kekakuan pada lututnya. Saat berdiri di depan wastafel, mengisi ketelnya, dia mendongak menatap rumah Riddle dan melihat lampu berpendar di jendela atas. Frank langsung tahu apa yang terjadi. Anak-anak nakal itu telah memasuki rumah, dan melihat cahaya yang berkelap-kelip itu, rupanya mereka telah menyalakan api. Frank tidak memiliki telepon, lagi pula dia sudah tidak mempercayai polisi sejak mereka menangkapnya dan menginterogasinya soal kematian keluarga Riddle. Dia langsung meletakkan ketelnya
bergegas kembali ke atas secepat kakinya yang sakit bisa membawanya, dan segera saja sudah berada kembali di dapurnya. Sudah berpakaian lengkap dan mengambil kunci tua berkarat dari kaitannya di sebelah pintu. Dia mengambil tongkatnya yang bersandar di dinding lalu berjalan keluar. Pintu depan rumah Riddle tak menunjukkan bekas-bekas dibuka paksa. Demikian juga jendela-jendelanya. Frank terpincang-pincang memutar di belakang rumah sampai dia tiba di pintu yang nyaris tersembunyi oleh sulur-sulur tanaman. Mengambil kunci tuanya, memasukkannya ke lubang kunci, dan membuka pintu tanpa suara. Dia masuk ke dalam dapur yang besar. Walau sudah bertahun-tahun Frank tidak masuk ke situ. Dia masih ingat di mana letak pintu yang menuju ke ruang depan. Dan dia meraba-raba menuju ke pintu itu. Hidungnya dipenuhi bau apak dan lumut. Telinganya dipasang tajam kalau-kalau ada bunyi langkah kaki atau suara-suara dari atas. Dia tiba di ruang depan, yang agak lebih terang karena adanya 2 jendela kaca besar berkisi di kiri kanan pintu depan, dan mulai menaiki tangga. Dalam hati dia mensyukuri debu tebal yang menyelimuti tangga batu itu, karena meredam bunyi kaki dan tongkatnya. Setiba di bordes, Frank membelok ke kanan, dan langsung melihat di mana si pengacau berada. Di ujung lorong ada pintu yang sedikit terbuka, dan cahaya berkelap-kelip menerobos dari celahnya, membentuk seleret sinar keemasan di atas lantai yang gelap. Frank merayap semakin lama semakin dekat, memegang tongkatnya erat-erat. Kira-kira semeter dari pintu, dia bisa melihat sebagian kecil ruangan di dalam. Api itu sekarang bisa dilihatnya. Dinyalakan di perapian, ini membuatnya heran. Kemudian dia berhenti bergerak dan mendengarkan tajam-tajam, karena terdengar suara seorang laki-laki bicara dari dalam ruangan itu. Suara itu kedengarannya takut-takut. Masih ada sedikit dalam botol, Yang Mulia, kalau Anda masih lapar. Nanti, kata suara kedua. Juga suara laki-laki, tapi yang ini melengking tinggi aneh, dan sedingin angin bersalju yang mendadak bertiup. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuat bulu tengkuk Frank berdiri. Dekatkan aku ke api, Wormtail. Frank menghadapkan telinga kanannya ke arah pintu, agar bisa mendengar lebih baik. Terdengar denting botol yang diletakkan di atas permukaan yang keras. Disusul bunyi derit kursi besar yang diseret di atas lantai. Sekilas Frank melihat seorang laki-laki kecil, punggungnya menghadap pintu, mendorong kursi ke dekat perapian. Dia memakai jubah panjang hitam, dan bagian belakang kepalanya botak. Kemudian dia menghilang dari pandangan lagi. "Di mana Nagini?" tanya suara yang dingin. Saya tidak tahu, Yang Mulia," kata suara pertama, nadanya cemas. "Dia memeriksa rumah kurasa." "Perah dia sebelum kita tidur, Wormtail," kata suara kedua. "Aku perlu makan di malam hari. Perjalanan ini membuatku sangat lelah." Dengan dahi berkerut, Frank lebih mendekatkan telinganya yang masih baik ke pintu, mendengarkan dengan teliti. Sunyi sejenak. Kemudian yang bernama Wormtail bicara lagi. "Yang Mulia, boleh saya bertanya, berapa lama kita akan tinggal di sini?" "Seminggu," kata suara dingin itu. "Mungkin lebih lama lagi. Tempat ini cukup nyaman, dan rencana kita belum bisa dijalankan. Bodoh kalau kita bertindak sebelum piala Quidditch selesai." Frank memasukkan kelingking yang bengkok ke dalam telinganya dan memutarnya. Tak diragukan lagi, gara-gara mengumpulkan kotoran telinga, dia telah mendengar kata Quidditch, yang baginya sama sekali bukan sebuah kata. Piala Dunia Quidditch? Yang Mulia, kata Wormtail. Frank mengorek telinganya lebih keras lagi. "Maaf, tapi saya tidak mengerti kenapa kita harus menunggu sampai Piala Dunia selesai." "Dasar goblok. Sekarang ini penyihir sedang berdatangan dari seluruh penjuru dunia, dan semua pegawai Kementerian Sihir yang suka mencampuri urusan orang lain akan bertugas mengawasi kalau-kalau ada kegiatan yang tidak biasa, mengecek dan mengecek ulang identitas. Mereka akan terobsesi dengan keamanan, jangan sampai Muggle mencurigai sesuatu. Jadi kita menunggu." Frank berhenti berusaha membersihkan telinganya. Dia telah mendengar jelas sekali kata-kata Kementerian Sihir.
penyihir, dan mage. Jelas masing-masing istilah itu berarti sesuatu yang rahasia. Dan Frank hanya bisa memikirkan dua jenis orang yang bicara dengan kode mata-mata dan kriminal. Frank mengeratkan pegangannya pada tongkatnya dan mendengarkan lagi dengan lebih teliti. Yang mulia, masih bertekad melakukannya. Kalau begitu, kata Wormtail pelan. Tentu saja, Wormtail, ada ancaman dalam suara dingin itu sekarang. Hening sejenak, dan kemudian Wormtail bicara. Kata-katanya meluncur terburu-buru. Seakan dia memaksa diri mengucapkannya sebelum hilang keberaniannya. Bisa dilakukan tanpa Harry Potter, Yang Mulia? Hening lagi, lebih lama. Dan kemudian, tanpa Harry Potter? Desas suara kedua pelan. Begitu maumu, Yang Mulia. Saya tidak bermaksud melindungi anak itu, kata Wormtail. Suaranya jadi melengking seperti mencicit. Anak itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Sama sekali tidak. Hanya saja kalau kita menggunakan penyihir lain, penyihir siapa saja, hal ini bisa dilakukan jauh lebih cepat. Jika Yang Mulia mengizinkan saya pergi sebentar, Anda tahu saya bisa menyamar dengan sangat efektif. Saya bisa kembali ke sini 2 hari kemudian dengan membawa orang yang cocok. Aku bisa menggunakan penyihir lain, kata suara dingin itu pelan. Memang betul, Yang Mulia, itu masuk akal, kata Wormtail. Sekarang terdengar lagi sekali. Menangkap Harry Potter akan sulit sekali, dia dilindungi amat ketat. Jadi kau bersukarela pergi mencarikan gantinya. Aku jadi penasaran. Mungkin tugas mengurusku sudah menjemukanmu, Wormtail. Mungkinkah saran mengubah rencana ini tak lain hanyalah usaha untuk meninggalkanku? Yang Mulia, saya sama sekali tak punya keinginan meninggalkan Anda. Sama sekali tidak. Jangan membohongiku, desis suara kedua. Aku selalu bisa tahu, Wormtail. Kau menyesal telah kembali kepadaku. Aku membuatmu jijik. Aku melihatmu berjengit saat kau menatapku. Merasakan kau bergidik saat menyentuhku. Tidak, pengabdian saya hanyalah untuk Yang Mulia. Pengabdianmu tak lain hanyalah kepengejutan. Kau tak akan berada di sini kalau bisa ke tempat lain. Bagaimana aku bisa bertahan tanpa kau? Padahal aku perlu diberi makan beberapa jam sekali. Siapa yang bisa memerah Nagini? Tapi Yang Mulia tampak jauh lebih kuat. Pembohong, desas suara kedua. Aku tidak lebih kuat. Dan beberapa hari sendirian sudah cukup untuk memunahkan sedikit kesehatan yang kudapatkan dari perawatanmu yang kaku. Diam! Wormtail yang sejak tadi merepet tak jelas langsung terdiam. Selama beberapa detik, Frank hanya bisa mendengar derik api. Kemudian laki-laki kedua berbicara lagi, dalam bisikan yang nyaris seperti desisan. Aku punya alasan kenapa menggunakan anak itu, seperti yang sudah kujelaskan kepadamu, dan aku tak mau memakai anak lain. Aku sudah menunggu selama 13 tahun. Beberapa bulan lagi tak ada artinya. Sedangkan mengenal perlindungan untuk anak itu, aku yakin rencanaku akan efektif. Yang diperlukan hanyalah sedikit keberanian dirimu. Wormtail, keberanian yang akan kau temukan kalau kau tidak ingin merasakan kemurkaan Lord Voldemort yang sebesar-besarnya. Yang Mulia, saya harus bicara, kata Wormtail panik. Sepanjang perjalanan saya telah memikirkan rencana ini, tuanku. Menghilangkan Bertha Jorkins pasti tak lama lagi akan disadari. Dan kalau kita terus, kalau saya membunuh, kalau, bisik suara kedua, kalau kau mengikuti rencana, Wormtail, kementerian tak perlu tahu bahwa ada orang lain lagi yang mati. Kau akan melakukannya diam-diam, tanpa banyak cincong. Aku cuma berharap aku bisa melakukannya sendiri. Tetapi, dalam kondisiku sekarang, ayolah Wormtail, satu lagi penghalang. Kita singkirkan. Dan jalan kita ke Harry Potter aman. Aku tidak memintamu melakukannya sendirian pada saat itu. Abdiku yang setia sudah akan bergabung dengan kita. Saya abdi yang setia, kata Wormtail. Ada sedikit nada protes dalam suaranya. Wormtail, aku perlu orang yang punya otak. Orang yang kesetiaannya tak pernah goyah. Dan kau, sayangnya, tak memenuhi kedua syarat itu. Saya menemukan Anda, kata Wormtail. Dan sekarang jelas ada nada kesal dalam suaranya. Sayalah yang menemukan Anda. Saya yang membawakan Bertha Jorkins kepada Anda.
Itu betul, kata pria yang kedua. Kedengarannya geli. Itu tindakan brilian, tak pernah terpikir olehku kau bisa melakukannya, Wormtail. Meskipun, kalau mau jujur, kau tidak sadar betapa bergunanya dia ketika kau menangkapnya, kan? Saya berpendapat dia akan berguna, Yang Mulia. Pembohong, kata suara kedua lagi. Kegelian yang keji terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Meskipun demikian, aku tak membantah bahwa informasinya sangat berharga. Tanpa informasi itu, aku tak akan pernah membuat rencana ini. Dan untuk itu, kau akan menerima imbalan, Wormtail. Aku akan mengizinkanmu melakukan tugas penting untukku. Banyak pengikutku yang lain akan bersedia merelakan tangan kanannya untuk melakukan tugas ini. Betulkah, Yang Mulia? Apakah? Wormtail kedengarannya ketakutan lagi. Wormtail, kau kan tak mau kalau kejutannya kubuka sekarang. Bagianmu akan datang pada saat terakhir. Tapi aku berjanji, kau akan mendapat kehormatan menjadi orang yang sama bergunanya dengan Berta Jorkins. Anda, suara Wormtail mendadak parau, seakan mulutnya menjadi sangat kering. Anda akan membunuh saya juga? Wormtail, kata suara dingin itu licin. Buat apa aku membunuhmu? Aku membunuh Berta karena terpaksa. Dia tak bisa apa-apa lagi setelah aku selesai menanyainya. Tak berguna. Lagi pula, pertanyaan-pertanyaan menyulitkan akan diajukan kalau dia kembali ke kementerian dengan berita bahwa dia bertemu kau dalam liburannya. Penyihir yang sudah dianggap mati sebaiknya jangan sampai bertemu pegawai Kementerian Sihir di losmen pinggir jalan. Wormtail menggumamkan sesuatu pelan sekali sehingga Frank tidak bisa mendengarnya. Tapi gumaman itu membuat si pria kedua tertawa-tawa yang sama sekali tanpa keriangan. Sama dinginnya dengan bicaranya. Kita bisa memodifikasi ingatannya, tapi jampi memori bisa dipatahkan oleh penyihir yang kuat. Seperti telah kubuktikan sewaktu aku menanyai dia, akan jadi penghinaan bagi almarhumah jika informasi yang kukeluarkan darinya tidak digunakan, Wormtail. Di koridor di luar, Frank mendadak menyadari bahwa tangan yang mencengkeram tongkatnya kini licin karena keringat. Pria bersuara dingin itu telah membunuh seorang wanita. Dia membicarakannya tanpa penyesalan sama sekali, malah dengan perasaan geli. Dia berbahaya, orang gila. Dan dia sedang merencanakan pembunuhan lain. Anak ini, Harry Potter, siapapun dia, dalam bahaya. Frank tahu apa yang harus dilakukannya. Sekaranglah saatnya dia pergi ke polisi. Dia akan mengendap-endap meninggalkan rumah dan langsung menuju box telepon di desa. Tetapi suara dingin itu bicara lagi. Dan Frank bertahan di tempatnya, ketakutan mendengarnya seteliti mungkin. Pembunuhan sekali lagi. Abdiku yang setia di Hogwarts. Harry Potter sudah bisa dikatakan berada dalam genggamanku, Wormtail. Ini sudah keputusanku. Tak ada argumen lagi. Tapi diam. Kurasa aku mendengar Nagini. Dan suara orang kedua itu berubah. Dia mengeluarkan bunyi-bunyi aneh yang belum pernah didengar Frank. Dia mendesis dan meludah tanpa menarik nafas. Frank mengira dia mendapat semacam serangan jantung. Dan kemudian Frank mendengar gerakan di belakangnya, di koridor yang gelap. Dia menoleh untuk melihat dan langsung lumpuh ketakutan. Ada yang melata menuju kepadanya sepanjang lantai koridor yang gelap. Dan ketika semakin dekat dengan leret cahaya perapian, Frank menyadari dengan ngeri bahwa itu adalah ular raksasa. Paling sedikit 3,5 meter panjangnya, ngeri terpaku. Frank hanya bisa memandang tubuh ular yang meliuk-liuk membuat jejak lebar di debu tebal di lantai. Makin lama makin dekat. Apa yang harus dilakukannya? Satu-satunya jalan lolos adalah dengan masuk ke dalam ruangan tempat kedua pria itu merencanakan pembunuhan. Tetapi jika tetap di tempatnya, ular itu jelas akan membunuhnya. Tapi sebelum dia mengambil keputusan, ular itu sudah sejajar dengannya dan kemudian luar biasa sekali, ajaib sekali, ular itu lewat. Dia menuju bunyi meludah dan mendesis yang dikeluarkan si pria bersuara dingin di balik pintu. Dan dalam beberapa detik saja, ujung ekornya yang bermotif berlian sudah menghilang melewati celah. Keringat membasahi dahi Frank sekarang, dan tangan di tongkatnya gemetar.
Di dalam ruangan, suara dingin itu masih terus mendesis, dan Frank menyadari, walaupun ini aneh, walaupun tak mungkin pria ini bisa bicara dengan ular. Frank tidak mengerti apa yang terjadi. Dia ingin sekali kembali ke tempat tidurnya dengan botol air panasnya. Masalahnya, kakinya rupanya tak mau bergerak. Sementara dia berdiri gemetar dan berusaha menguasai diri, suara dingin itu berubah, bicara biasa lagi. "Nagini punya kabar menarik, Womtel," katanya. "Betulkah yang mulia?" kata Womtel. "Betul," kata suara itu. "Menurut Nagini, ada magel tua berdiri persis di luar ruangan ini, mendengarkan semua yang kita bicarakan." Frank tak punya kesempatan untuk menyembunyikan diri. Terdengar langkah-langkah kaki dan kemudian pintu dibuka lebar-lebar. Seorang laki-laki pendek botak, rambutnya yang tersisa beruban, dengan hidung runcing dan mata kecil berair berdiri di depan Frank. Wajahnya diliputi kekagetan dan ketakutan. "Persilahkan dia masuk, Womtel. Mana sopan santunmu?" Suara dingin itu berasal dari kursi berlengan antik di depan perapian. Tapi Frank tidak bisa melihat si pembicaranya. Si ular sebaiknya sekarang bergabung di atas karpet rusak di depan perapian, seperti karikatur anjing piaraan yang mengerikan. Womtel memberi isyarat agar Frank masuk. Meskipun masih sangat terguncang, Frank memegang tongkatnya. Semakin erat dan berjalan timpang melangkahi ambang pintu. Perapian itu satu-satunya sumber penerangan dalam ruangan, memantulkan bayang-bayang panjang bergoyang pada dinding. Frank memandang ke punggung kursi berlengan. Orang yang duduk di situ rupanya lebih kecil daripada pelayannya, karena belakang kepalanya pun tak kelihatan. "Kau mendengar semuanya, Magel?" tanya si suara dingin. "Kau menyebutku apa?" tanya Frank menantang. Karena sekarang setelah dia berada dalam ruangan, sekarang setelah tiba saatnya untuk bertindak, dia merasa lebih berani. Begitulah selalu yang terjadi dalam peperangan. "Aku menyebutmu Magel," kata suara itu dingin. "Itu berarti kau bukan penyihir." "Aku tak tahu apa maksudmu dengan penyihir," kata Frank. Suaranya semakin mantap. "Yang ku tahu hanyalah aku sudah mendengar cukup untuk membuat polisi tertarik malam ini. Kau sudah melakukan pembunuhan dan kau merencanakan pembunuhan lain. Dan asal kau tahu saja, mendapat inspirasi. Istriku tahu kau ada di sini. Dan kalau aku tidak pulang, kau tidak punya istri," kata suara dingin itu perlahan. "Tak ada yang tahu kau ada di sini. Kau tidak memberitahu siapapun kau akan ke sini. Jangan bohong kepada Lord Voldemort, Magel, karena dia tahu, dia selalu tahu." "Betulkah?" kata Frank kasar. "Lord, ya, aku tak menghargai sikapmu, my lord. Berbaliklah dan hadapi aku seperti laki-laki." "Tapi aku bukan laki-laki, Magel," kata suara dingin itu. Nyaris tak terdengar karena sekarang ditingkahi derik api. "Aku lebih dari sekadar laki-laki, jauh lebih dari itu. Meskipun demikian, kenapa tidak? Aku akan menghadapimu, Womtel. Putarlah kursiku." Pelayan itu merengek. "Kau mendengarku, Womtel?" Perlahan dengan wajah mengerut seakan dia lebih baik melakukan apa saja daripada mendekati tuannya. Dan karpet tempat berbaring si ular, laki-laki kecil itu maju dan mulai memutar kursi. Si ular mengangkat kepalanya yang jelek berbentuk segitiga dan mendesis pelan ketika kaki kursi tersangkut karpetnya. Dan kemudian kursi itu menghadap Frank, dan dia melihat apa yang duduk di atasnya. Tongkatnya jatuh berkelontangan di lantai. Dia membuka mulut dan menjerit. Frank menjerit luar biasa kerasnya sehingga dia tak pernah mendengar kata-kata yang diucapkan makhluk di atas kursi itu saat dia mengangkat tongkatnya. Ada kilatan cahaya hijau, suara menderu, dan Frank berais terpuruk. Dia sudah meninggal sebelum menyentuh lantai. 300 km dari tempat itu, anak yang bernama Harry Potter terbangun dengan kaget. Bab 2. Bekas luka. Harry berbaring telentang, terengah-engah seakan habis berlari. Dia terbangun dari mimpi yang sangat nyata dengan tangan menekan wajahnya. Bekas luka lama di dahinya yang berbentuk sambaran kilat membara di bawah jari-jarinya. Seakan ada orang yang baru saja menekankan kawat panas ke kulitnya. Harry duduk, satu tangan masih pada bekas lukanya. Satunya lagi terjulur
dalam kegelapan mencari-cari kacamatanya yang terletak di atas meja di sebelah tempat tidurnya. Dipakainya kacamatanya dan kamarnya sekarang tampak lebih fokus, diterangi cahaya jingga redup yang menembus melalui gorden dari lampu jalan di luar jendela. Harry merasa lagi bekas lukanya dengan jarinya. Bekas luka itu masih sakit. Dia menyalakan lampu di sebelahnya, turun dari tempat tidur, menyeberang ruangan, dan memandang ke dalam cermin di balik pintu lemari. Anak laki-laki kurus berusia 14 tahun balas memandangnya. Matanya yang hijau cemerlang, kebingungan di bawah rambut hitamnya yang berantakan. Harry mengamati bekas lukanya yang berbentuk sambaran kilat dengan lebih teliti. Kelihatannya biasa saja, tapi rasanya masih menyengat. Harry berusaha mengingat-ingat mimpinya tadi sebelum terbangun. Mimpinya serasa nyata sekali. Ada 2 orang yang dikenalnya dan 1 yang tidak. Dia berkonsentrasi keras mengerutkan kening berusaha mengingat. Gambaran samar sebuah ruangan gelap muncul, ada ular di atas karpet. Seorang laki-laki kecil bernama Peter dengan nama panggilan Wormtail dan suara dingin, melengking tinggi, suara Lord Voldemort. Harry merasa seakan sepotong es meluncur ke dalam perutnya begitu teringat pada Lord Voldemort. Dia memejamkan mata rapat-rapat dan berusaha mengingat seperti apa Voldemort, tapi tak mungkin. Yang Harry tahu hanyalah pada saat kursi Voldemort diputar dan Harry melihat apa yang ada di atasnya. Dia merasakan entakan kengerian yang membuatnya bangun. Atau rasa sakit pada bekas lukanya kah yang membangunkannya. Dan siapakah laki-laki tua itu? Karena jelas tadi ada laki-laki tua. Harry melihatnya terjatuh ke lantai. Segalanya jadi membingungkan. Harry membenamkan muka ke dalam tangannya, memblokir kamarnya. Berusaha mempertahankan gambaran ruang berpenerangan samar-samar, tetapi itu seperti mempertahankan air dalam genggaman tangan. Detail-detailnya sekarang menetes-netes sama cepatnya dengan usahanya menggenggamnya. Voldemort dan Wormtail tadi membicarakan seseorang yang telah mereka bunuh, meskipun Harry tak bisa mengingat namanya, dan mereka sedang merencanakan membunuh orang lain lagi, membunuh dia. Harry mengangkat wajah, membuka mata, dan memandang sekeliling kamar tidurnya seakan mengharap melihat sesuatu yang luar biasa. Kebetulan memang ada beberapa hal luar biasa di dalam kamar ini. Sebuah koper kayu besar berdiri terbuka di kaki tempat tidurnya, menampakkan kuali sapu jubah-jubah hitam bermacam buku mantra. Bergulung-gulung perkamen berserakan di atas mejanya. Di bagian yang tidak ditempati sangkar besar kosong, Hedwig burung hantunya yang seputih salju biasanya bertengger di dalam sangkar itu. Di lantai di sebelah tempat tidurnya, sebuah buku terbuka. Harry sedang membacanya sebelum dia tertidur semalam. Foto-foto di dalam buku ini semua bergerak-gerak. Pria-pria berjubah jingga cemerlang meluncur-luncur di atas sapu. Sebentar tampak, sebentar menghilang, saling lempar sebuah bola merah. Harry berjalan ke buku itu, memungutnya, dan melihat salah satu penyihir mencetak gol spektakuler dengan memasukkan bola ke dalam lingkaran setinggi 15 meter. Kemudian dia menutup bukunya. Bahkan Quidditch yang menurut Harry olahraga paling hebat di seluruh dunia tak dapat mengalihkan perhatiannya saat itu. Dia meletakkan terbang bersama The Cannons di atas meja di sebelah tempat tidurnya, berjalan ke jendela dan membuka gordennya untuk memeriksa jalan di bawah. Private Drive tampak seperti yang diharapkan dari sebuah jalan terhormat di kota kecil menjelang fajar di hari Sabtu. Semua gorden tertutup. Sejauh yang bisa Harry lihat dalam kegelapan tak tampak satu makhluk hidup pun, bahkan seekor kucing pun tidak. Meskipun demikian, Harry kembali ke tempat tidurnya dengan resah. Dia duduk dan meraba bekas lukanya lagi. Bukan rasa sakitnya yang mengganggunya. Rasa sakit dan luka bukan hal asing bagi Harry. Dia pernah kehilangan semua tulang di lengan kanannya, dan ditumbuhkan lagi dengan amat sakit dalam semalam. Lengan yang sama pernah tertusuk taring berbisa sepanjang 30 cm tak lama sesudahnya. Baru tahun lalu, Harry terjatuh dari ketinggian 15 meter dari atas sapu terbangnya. Dia sudah terbiasa dengan kecelakaan dan luka-luka aneh. Itu tak bisa dihindari kalau kau bersekolah di sekolah sihir Hogwarts.
dan Harry rupanya punya kecakapan khusus untuk membuat banyak masalah tertarik kepadanya. Bukan, hal yang meresahkan Harry adalah bahwa terakhir kalinya bekas lukanya terasa sakit adalah karena Voldemort ada di dekatnya. Tetapi Voldemort tak mungkin ada di sini sekarang. Masa Voldemort bersembunyi di Private Drive? Mustahil, tak mungkin. Harry mendengarkan dengan tajam keheningan di sekelilingnya. Apakah dia setengah berharap mendengar derit anak tangga atau kibasan jubah? Dan kemudian dia sedikit terlonjak ketika mendengar sepupunya, Dudley, mendengkur keras sekali dari kamar sebelah. Harry menegur dirinya sendiri. Dia bodoh. Tak ada orang lain dalam rumah kecuali Paman Vernon, Bibi Petunia dan Dudley, dan mereka jelas masih tidur. Mimpi-mimpi mereka tidak mengerikan dan tidak membuat sakit. Harry paling menyukai keluarga Dursley kalau mereka sedang tidur. Kalau bangun pun, mereka tak akan membantunya. Hanya Paman Vernon, Bibi Petunia, dan Dudley lah keluarga Harry yang masih hidup. Mereka magel, bukan penyihir, dan membenci serta memandang rendah sihir dalam segala bentuk. Yang berarti di rumah mereka Harry hanya dianggap sebagai duri dalam daging. Selama Harry di Hogwarts, mereka menjelaskan kepada semua orang bahwa dia dikirim ke pusat penampungan anak-anak kriminal yang tak bisa disembuhkan St. Brutus. Mereka tahu betul bahwa penyihir di bawah umur Harry tak diizinkan menyihir di luar Hogwarts. Tetapi mereka tetap saja menyalahkan Harry jika ada apa saja yang tidak beres di rumah. Harry tak pernah bisa curhat kepada mereka ataupun menceritakan tentang kehidupannya di dunia sihir. Sungguh menggelikan memikirkan dia mendatangi mereka saat sudah bangun dan menceritakan kepada mereka tentang bekas lukanya yang sakit dan tentang kecemasannya mengenai Voldemort. Padahal, gara-gara Voldemort, Harry jadi tinggal bersama keluarga Dursley. Jika bukan karena ulah Voldemort, Harry tak akan punya bekas luka sambaran kilat di dahinya. Jika bukan karena ulah Voldemort, Harry masih akan punya orang tua. Harry baru berusia 1 tahun pada malam Voldemort, penyihir hitam paling berkuasa sepanjang abad. Penyihir yang selama 11 tahun semakin bertambah kuat, tiba di rumahnya dan membunuh ayah dan ibunya. Voldemort kemudian mengarahkan tongkat sihirnya kepada Harry. Dia mengucapkan kutukan telah membuat banyak penyihir dewasa pria dan wanita meninggal dalam masa kekuasaannya, yang makin lama makin besar. Dan luar biasa sekali, kutukan itu tidak mempan. Alih-alih membunuh anak yang masih bisa dibilang bayi ini, kutukan itu malah berbalik menyerang Voldemort sendiri. Harry selamat dengan hanya luka berbentuk sambaran kilat di dahinya. Dan Voldemort tinggal jadi sesuatu yang nyaris hidup, kekuatannya lenyap, nyawanya hampir melayang. Voldemort kabur, kengerian yang sudah begitu lama menyelimuti komunitas rahasia para penyihir telah sirna. Para pengikut Voldemort bubar dan Harry Potter menjadi terkenal. Harry kaget sekali ketika pada hari ulang tahunnya yang ke-11, dia tahu bahwa sesungguhnya dia penyihir. Lebih membingungkan lagi ketika ternyata semua orang dalam dunia sihir yang bersembunyi kenal namanya. Ketika Harry tiba di Hogwarts, dia disambut kepala-kepala yang menoleh dan bisikan-bisikan yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Tetapi sekarang dia sudah terbiasa. Pada akhir musim panas ini, dia akan memasuki tahun keempatnya di Hogwarts. Dan Harry sudah menghitung hari sampai tiba saatnya dia kembali berada di kastil lagi. Tapi masih 2 minggu lagi sebelum dia kembali ke sekolah. Dia memandang berkeliling kamarnya dengan tak berdaya, dan matanya berhenti pada 2 kartu ulang tahun yang dikira 2 sahabatnya pada akhir Juli. Apa kata mereka jika Harry menulis surat dan memberitahu mereka bahwa bekas lukanya sakit? Segera saja suara Hermione Granger memenuhi kepalanya, nyaring dan panik. Bekas lukamu sakit, Harry? Ini benar-benar serius. Tulislah surat kepada Profesor Dumbledore, dan aku akan mengecek penyakit ringan dan keluhan sihir umum. Mungkin dalam buku itu ada bahasanya tentang bekas luka kutukan. Ya, pasti begitulah nasihat Hermione. Pergi ke kepala sekolah Hogwarts, dan sementara itu konsultasi pada buku. Harry menatap langit biru kelam di luar jendela. Dia sungguh meragukan apakah buku bisa membantunya saat ini. Sejauh yang dia tahu, dia satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kutukan seperti kutukan Voldemort itu.
Karena itu nyaris tak ada kemungkinan dia akan bisa menemukan gejala-gejalanya dalam buku penyakit ringan dan keluhan sihir umum. Sedangkan mengenai memberitahu kepada sekolah, Harry sama sekali tak tahu kemana Dumbledore pergi selama liburan musim panas. Saat dia geli sendiri membayangkan Dumbledore dengan jenggot panjang keperakan, jubah sihir panjang, dan topi kerucutnya berbaring di sudut pantai, menggosokkan cairan pelindung sinar matahari pada hidung bengkoknya. Tapi dimanapun Dumbledore berada, Harry yakin Hedwig akan bisa menemukannya. Burung hantu Harry belum pernah gagal menghantar surat kepada siapapun, bahkan tanpa alamat sekalipun. Tetapi apa yang akan ditulisnya? Profesor Dumbledore yang terhormat, maaf mengganggu Anda, tetapi bekas luka saya sakit. Hormat saya, Harry Potter. Bahkan di dalam kepalanya pun kata-katanya terdengar bodoh. Maka dia berusaha membayangkan reaksi sahabatnya yang satu lagi, Ron Weasley. Dan dalam sekejap saja rambut merah Ron, hidungnya yang panjang, serta wajahnya yang berbintik-bintik langsung terbayang di depannya. Tampangnya geli. Bekas lukamu sakit, tapi kau tahu siapa yang mungkin ada di dekatmu sekarang kan? Maksudku, kau akan tahu kan? Dia akan berusaha menghabisimu lagi, kan? Entahlah Harry, mungkin bekas luka kutukan selalu sakit sedikit. Aku akan tanya dan Ron Weasley adalah penyihir sangat cakap yang bekerja di kantor penyalahgunaan barang-barang magel di Kementerian Sihir. Tapi dia tak punya keahlian khusus dalam hal kutukan, sejauh yang Harry tahu. Lagi pula, Harry tak ingin seluruh keluarga Weasley tahu bahwa dia sudah panik hanya gara-gara sakit sebentar saja. Nyonya Weasley akan lebih repot daripada Hermione. Sedangkan Fred dan George, kakak kembar Ron yang berusia 16 tahun, mungkin mengira Harry jadi penakut. Keluarga Weasley adalah keluarga yang paling disukai Harry di seluruh dunia. Dia berharap ajakan mereka untuk menginap bisa datang setiap waktu. Ron telah menyebut-nyebut Piala Dunia Quidditch dan Harry tak ingin kunjungannya terganggu oleh pertanyaan-pertanyaan ingin tahu tentang bekas lukanya. Harry memijat-mijat bekas lukanya dengan buku-buku jarinya, dan betul-betul diinginkannya, dan dia agak malu mengakuinya sendiri. Adalah orang yang bisa dianggapnya sebagai orang tuanya. Penyihir dewasa yang bisa dimintai nasihat tanpa Harry merasa tolol, orang yang peduli kepadanya yang punya pengalaman dengan sihir hitam. Dan kemudian solusinya muncul begitu saja. Sesederhana sekali dan amat jelas sehingga Harry heran sendiri kenapa perlu begitu lama dia baru sadar. Sirius. Harry melompat bangun dari tempat tidurnya, bergegas ke mejanya dan duduk. Dia menarik sehelai perkamen ke dekatnya, mencelupkan pena bulu elangnya ke tinta menulis Dear Sirius. Kemudian berhenti, merenung bagaimana sebaiknya memaparkan masalahnya seraya masih takjub kenapa Sirius tidak langsung terpikir olehnya. Tapi mungkin tidaklah begitu mengherankan kan? Baru 2 bulan lalu, dia tahu bahwa Sirius walinya. Ada alasannya kenapa Sirius sama sekali tak pernah muncul dalam kehidupan Harry sebelum itu, selama Sirius ada di Azkaban. Penjaga sihir mengerikan yang dijaga oleh para Dementor. Iblis mengerikan tak punya mata. Penyedot roh manusia. Mereka datang mencari Sirius di Hogwarts, padahal Sirius tak bersalah. Pembunuhan yang dituduhkan kepadanya dilakukan oleh Wormtail, pendukung Voldemort, yang oleh semua orang dikira sudah mati. Tapi Harry, Ron, dan Hermione tahu bahwa Wormtail masih hidup. Mereka bertemu sendiri dengan Wormtail tahun ajaran lalu, meskipun hanya Profesor Dumbledore yang mempercayai cerita mereka. Selama 1 jam yang amat menyenangkan, Harry sudah yakin dia akhirnya akan meninggalkan keluarga Dursley, karena Sirius sudah menawarinya untuk tinggal bersamanya begitu namanya sudah dibersihkan. Tapi kesempatan ini telah dirampas darinya. Wormtail berhasil lolos sebelum sempat dibawa ke Kementerian Sihir, dan Sirius terpaksa harus lari untuk menyelamatkan dirinya. Harry telah membantunya lari naik hipogrif bernama Buckbeak, dan sejak saat itu, Sirius terpaksa hidup dalam pelarian. Rumah yang seharusnya bisa dimilikinya seandainya Wormtail tidak lolos menghantuinya selama musim panas ini, sekarang jadi double berat bagi Harry untuk pulang ke rumah keluarga Dursley, karena dia tahu hampir saja dia berhasil bebas dari mereka untuk selamanya. Bagaimanapun juga, Sirius telah membantu Harry, meski dia tak bisa bersamanya. Berkat Siriuslah semua peralatan sekolah Harry sekarang ada di dalam kamarnya. Keluarga Dursley tak pernah mengizinkan ini sebelumnya.
keinginan mereka untuk membuat Hari sengsara mungkin. Ditambah ketakutan mereka akan kekuatan sihir Hari, membuat mereka mengunci koper berisi peralatan sekolah Hari di dalam lemari di bawah tangga setiap musim panas. Tapi sikap mereka berubah sejak mereka tahu Hari punya wali, seorang kriminal berbahaya, karena Hari dengan sengaja lupa memberitahu mereka bahwa Sirius tak bersalah. Hari sudah menerima surat dari Sirius 2 kali sejak dia berada di private draft. Keduanya diantar bukan oleh burung hantu seperti yang biasa dilakukan penyihir, melainkan oleh burung-burung tropis besar berbulu warna-warni cerah. Hedwig tak suka pada pengganggu berwarna mencolok itu. Dia enggan sekali mengizinkan mereka minum dari tempat minumnya sebelum terbang pulang. Hari sebaliknya menyukai kedua burung itu. Mereka membuatnya membayangkan pohon-pohon palem dan pasir putih, dan dia berharap bahwa dimanapun Sirius berada, Sirius tak pernah mengatakannya. Siapa tahu suratnya disadap, dia menikmatinya. Bagaimanapun, Hari susah membayangkan Dementor bisa bertahan lama di bawah terangnya cahaya matahari. Mungkin itulah sebabnya Sirius lari ke selatan. Kedua surat Sirius yang sekarang disembunyikan di bawah papan lepas yang sangat berguna di bawah tempat tidur Hari. Kedengarannya riang, dan di dalam keduanya dia menginginkan Hari untuk menghubunginya kapan saja Hari perlu. Nah, sekarang dia perlu. Lampu Hari serasa semakin redup, sementara cahaya dingin abu-abu yang mendahului terbitnya matahari merayap memasuki kamarnya. Akhirnya, setelah matahari terbit ketika dinding kamarnya telah berubah keemasan dan suara-suara orang bergerak bisa didengar dari dalam kamar Paman Vernon dan Bibi Petunia, Hari membersihkan mejanya dari gumpalan remasan perkamen dan membaca ulang suratnya yang sudah selesai. Dear Sirius, terima kasih untuk suratmu yang terakhir. Burungnya besar sekali, dia nyaris tak bisa masuk lewat jendelaku. Keadaan di sini seperti biasa. Dia Dudley tidak berjalan lancar. Bibiku menangkap basah dia menyelundupkan donat ke dalam kamarnya kemarin. Mereka memberitahuku Dudley bahwa mereka terpaksa akan memotong uang sakunya kalau dia begini terus. Jadi dia marah sekali dan melempar PlayStation-nya keluar jendela. Itu semacam komputer yang bisa dipakai main game. Sekarang dia tak bisa main Mega Multistation bagian ketiga untuk membantunya melupakan dietnya. Aku baik-baik saja, terutama karena keluarga Dursley ketakutan kau akan muncul dan mengubah mereka semua menjadi kelelawar kalau aku memintamu. Tapi pagi ini ada yang aneh. Bekas lukaku sakit lagi. Terakhir kalinya bekas lukaku sakit adalah karena Voldemort berada di Hogwarts. Tapi kurasa tak mungkin dia berada di dekat-dekat sini sekarang, kan? Tahukah kau apakah bekas luka kutukan kadang-kadang masih terasa sakit bertahun-tahun kemudian? Aku akan mengirim surat ini dengan Hedwig kalau dia pulang nanti. Sekarang dia sedang keluar berburu. Sampaikan salamku pada Buckbeak. Ya, pikir Hari, kedengarannya sudah oke. Tak ada gunanya menceritakan mimpinya. Dia tak ingin kelihatan seakan dia terlalu cemas. Hari melipat perkaminnya dan mendorongnya ke tepi meja, siap dibawa kalau Hedwig datang. Kemudian Hari bangkit menggeliat dan membuka lemari pakaiannya sekali lagi. Tanpa melirik bayangannya di cermin, dia mulai berganti pakaian sebelum turun untuk sarapan. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Perpus. Berikan saran dan komen, dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Perpus selanjutnya. Bye-bye.